Lebih baik anakku tidur dengan wanita jalang daripada hidup denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu matahari baru naik separuh, menembus tirai ruang makan rumah sederhana di pinggiran kota Bekasi. Di meja makan, aroma tumisan sayur lodeh bercampur sambal terasi tercium kuat. Yasmin berdiri di dapur dengan wajah lelah, mengenakan daster biru muda yang sudah agak kusut. Matanya sembab, semalaman ia tak tidur. Yasmin, kamu itu kalau masak jangan pakai minyak bekas goreng semalam. Suara cempreng itu datang lagi. Dari ruang tengah, Bu Tumi berjalan dengan langkah cepat sambil membawa sendok sayur. Perempuan berusia 60-an itu terkenal cerewet, keras kepala dan merasa tahu segalanya. Yasmin menoleh pelan. Tapi baru dipakai sekali, Bu. Masih bersih kok, jawab Yasmin. Masih bersih dari mana? Bu Tumi mencelupkan sendoknya ke wajan. Tuh, warnanya aja udah kayak teh basi. Anak saya itu pantang makan makanan gak sehat. Kamu itu istri, harusnya ngerti dong. Yasmin menahan napas. Ia tahu melawan hanya akan memperpanjang masalah. Baik Bu, nanti saya ganti minyaknya, jawabnya lembut. Bu Tumi mendengus. Dari dulu jawabannya nanti. Kamu tuh gak becus jadi istri. Belum sempat Yasmin menunduk lebih dalam, terdengar langkah kaki dari tangga. Dani muncul dengan kemeja rapi. Rambut kelimis, wangi parfum menyebar ke seluruh ruangan. Wajahnya tampan, tapi dingin. Mas, sarapan dulu ya? Tanya Yasmin ragu. Dani melirik meja makan sebentar. Gak usah, aku udah telat. Di kantor juga bisa. Jawabnya cuek. Bu Tumi langsung menyahut. Iya Yasmin, biarin aja. Kalau makan di luar kan enak, gak kayak di rumah. Dani tertawa kecil, seolah membenarkan ucapan ibunya. Bu, jangan gitu. Yasmin mencoba menengahi, tapi Dani menatapnya tajam. Udah Yasmin, ibu bener. Kamu tuh jangan ngatur-ngatur. Aku mau makan di luar. Ya udah biar. Yasmin menatap lantai. Tangan gemetar menggenggam sendok. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Ucapan tajam ibu mertua atau tatapan dingin suaminya sendiri. Setelah Dani berangkat, Yasmin duduk di ruang makan menatap piring kosong. Di sudut meja masih ada sambal yang belum disentuh. Ia makan sendiri, perlahan, mencoba menelan semua rasa pahit itu bersama nasi yang terasa hambar. Tiba-tiba suara Bu Tumi kembali terdengar dari kamar depan. Yasmin, baju cucian Dani jangan dicampur punyamu ya. Anak saya itu kulitnya sensitif. Iya Bu, sahut Yasmin datar. Dan jangan lupa, nanti sore setrika seragam kerjanya. Jangan sampai kusut. Dia itu PNS, bukan tukang ojek. Yasmin menarik napas panjang. Sudah 2 tahun ia tinggal di rumah ini bersama Dani dan ibunya. Sejak hari pertama, ia tahu hidupnya tidak akan mudah. Tapi ia tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Dijadikan seperti tamu di rumah sendiri. Dulu, Dani adalah lelaki lembut yang membuatnya jatuh cinta karena tutur katanya. Tapi setelah menikah, Dani berubah. Ia seperti kehilangan kasih, kehilangan empati. Dan Yasmin sadar, perubahan itu mulai terjadi sejak Bu Tumi pindah ke rumah mereka. Sementara yang tak pernah berakhir. Di sore hari, Yasmin mengangkat jemuran di halaman belakang. Udara panas, tapi pikirannya jauh lebih sesak. Ia mendengar suara Dani dan Bu Tumi di ruang tengah. Mereka berbicara lirih. Yasmin berhenti mengangkat pakaian, berdiri di balik tembok sambil mendengarkan. Dan, ibu tuh gak tega lihat kamu terus disiksa kayak gini, ucap Bu Tumi. Aku juga capek, Bu. Tiap hari rumah kayak neraka, jawab Dani. Makanya, udahin aja. Ceraiin dia. Ibu udah punya kenalan di pengadilan. Urusannya gampang, sahut Bu Tumi. Tapi nanti orang-orang ngomong apa, Bu? Tanya Dani. Biarin, lebih baik kamu cerai daripada hidup sengsara. Lagian perempuan kayak Yasmin itu gak pantas buat kamu. Ibu udah lihat banyak yang lebih cocok, jawab Bu Tumi. Suara tawa kecil terdengar. Yasmin menutup mulutnya. Air matanya menetes. Dunia seperti runtuh di atas kepalanya. Ia tak menyangka suaminya sendiri bersekongkol dengan ibunya untuk menyingkirkannya. Tangannya gemetar. Jemuran jatuh satu persatu ke tanah. Tapi ia tak peduli. Dalam hati ia berbisik lirih. Ya Allah, aku salah apa? Kenapa mereka tega? Malam harinya,
Sehabis maghrib tadi, Dani berpamitan keluar, katanya ada urusan. Namun kali ini dia pulang larut. Wangi parfum wanita tercium samar di bajunya. Yasmin menunggu di ruang tamu dengan wajah tenang meski hatinya sudah hancur. "Mas, kamu dari mana?" tanya Yasmin lembut. "Ada urusan," jawab Dani cuek. "Urusan apa, Mas? Aku telepon kantor katanya nggak ada meeting tuh," tanya Yasmin lagi. "Kamu menyelidiki aku ya?" tanya Dani emosi. "Aku cuma khawatir, Mas," jawab Yasmin. "Berhenti sok istri ideal, Yas. Kamu tuh cuma bikin sumpek," umpat Dani. Suara sandal Butumi terdengar dari kamar. Ia keluar dengan daster merah muda, wajah dingin seperti biasanya. "Udah Dan, gak usah debat sama dia. Dari dulu Yasmin itu emang gak bisa jadi istri baik," ucap Butumi. "Bu, tolong jangan campuri urusan kami," pinta Yasmin. "Urusan kamu? Ini rumah tangga anak saya. Kamu itu numpang, ngerti? Kalau saya mau ngomong, saya yang ngomong," sahut Butumi dengan nada tinggi. Yasmin menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca. Namun sebelum ia sempat menjawab, Butumi menatap Dani dan berkata dengan suara yang penuh racun. "Dan, ibu bilang ya, lebih baik kamu tidur sama wanita jalang sekalipun daripada hidup sama perempuan ini," katanya sambil menunjuk Yasmin. Suasana mendadak beku. Yasmin terpaku, wajahnya pucat, tubuhnya lemas seketika. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Dani hanya diam, tidak membela, tidak menolak. Di hati Yasmin, itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 penghinaan. Ia melangkah mundur pelan, lalu berlari masuk ke kamar. Tangisnya pecah, suaranya teredam oleh bantal. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yasmin berdoa bukan agar rumah tangganya bahagia, melainkan agar Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan hidup sendirian. Di tahun awal pernikahannya, Yasmin memang merasa sangat bahagia hidup bersama Dani, sebelum Butumi datang ke rumah itu untuk merusaknya. Dengan alasan tak bisa berjauhan dari sang anak, Butumi ingin tinggal bersama Dani. Awalnya bilangnya untuk sementara, tapi ini sudah 1 tahun. Mending kalau datang tidak mengusik. Tapi Butumi selalu saja ikut campur urusan rumah tangga Yasmin dan Dani. Pagi itu, Yasmin bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab, kepala pusing, dan hatinya masih terasa berat. Suara ayam dari belakang rumah dan dari kursi di dapur mengingatkannya. Ia masih di rumah itu. Rumah yang dulu ia impikan jadi tempat bahagia, tapi kini hanya menyisakan luka. Ia berjalan pelan ke dapur, menyiapkan air panas untuk Dani dan ibunya. Sudah jadi kebiasaan, Yasmin yang menyiapkan semuanya, tapi jarang ada yang berterima kasih. "Yasmin, kopinya jangan terlalu pahit. Anak saya itu nggak suka rasa getir," ucap Butumi dari ruang makan. "Iya Bu, saya tambahin gula dikit," jawab Yasmin. "Dan jangan pakai cangkir yang retak itu, nanti anak saya apes," kata Butumi lagi. Yasmin hanya menarik napas pelan. Ia sudah hafal nada perintah itu seperti hafal doa sebelum tidur. Beberapa menit kemudian, Dani turun dari kamar dengan baju dinasnya yang rapi. Rambut disisir ke belakang, wajahnya bersih, tapi sikapnya dingin seperti es. "Mas, sarapan dulu ya, aku masak nasi uduk," ucap Yasmin lembut. "Gak usah, aku buru-buru," jawab Dani. "Udah ibu bilang juga, Min. Kamu tuh kalau masak gak niat. Anak saya udah bosan sama masakan kamu," ucap Butumi. Lagi-lagi dia merendahkan menantunya. Yasmin hanya terdiam. Bahkan, Dani tak mencicipi kopi buatannya. Pria itu langsung pergi begitu saja, tidak memberikan tangannya pada sang istri untuk dicium, atau mencium kening Yasmin lembut seperti dulu. Hal itu tak pernah ada lagi. "Hati-hati ya nak," kata Butumi melepas kepergian anaknya untuk berangkat kerja. Ya, hanya pada Butumi, Dani bersikap lembut dan sopan. Yasmin menelan salivanya dengan susah payah. "Ya Allah, sakit," kumamnya pelan. Lalu segera menutup makanan di atas meja dengan tudung saji. Dari pagi dia sudah lelah memasak, tapi sedikit pun sang suami tidak menghargai usahanya. "Makanya, jadi istri itu harus pinter. Nyenengin suami aja nggak pecus," sindir Butumi, lalu perempuan itu pergi. Lagi-lagi Yasmin hanya bisa menghela napas berat. Ia lanjut mengerjakan pekerjaan rumah hingga selesai.
Setelahnya dia beristirahat. Yasmin duduk di kasur, dan di hadapannya ada foto pernikahan yang sangat besar. Itu adalah foto pernikahan dirinya dengan Dani. Yasmin teringat dengan masa-masa bahagia mereka, di mana Dani memperlakukannya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sementara sekarang, semuanya sudah berubah. Dia juga teringat lagi dengan kata-kata sang mertua. Lebih baik anakku tidur dengan wanita jalang daripada hidup denganmu. Apakah dia seburuk itu? Sehingga sang mertua mengatakan hal sekejam itu. Dalam hati Yasmin berdoa, semoga ucapan mertuanya tidak dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Jelas, Yasmin sangat sakit hati, tapi dia hanya bisa menahannya seorang diri. Waktu terus berlalu, kondisi rumah tangganya masih sama. Ditambah sekarang semakin lebih kacau. Ibu mertuanya semakin jauh ikut campur urusannya. Kalau kemarin, urusan uang belanja tak pernah ia campuri, kini sudah mulai merambah ke sana. Dani, mulai sekarang uang belanja biar ibu yang atur ya. Istrimu itu gak becus. Masa 2 tahun menikah, tabungan kalian baru 10 juta. Gak masuk akal banget, ucap wanita parubaya itu. Padahal gaji Dani tidaklah puluhan juta. Gajinya hanya 4 juta. Sudah dikasih ke ibunya 2 juta. Sisanya, ya Yasmin yang mengatur sepandai mungkin untuk kebutuhan rumah. Dan bisa menabung 10 juta dalam 2 tahun menikah itu sudah sangatlah hebat. Tapi lagi-lagi Bu Tumi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia tidak mau Yasmin terlihat baik di mata Dani. Ya udah, ini Bu, aku serahkan semua gaji aku ke ibu. Ibu yang atur ya. Ucap Dani tanpa memikirkan sedikit pun perasaan Yasmin. Dan dia melakukan itu di hadapan sang istri. Yasmin hanya bisa memejamkan mata menahan amarah. Kenapa kamu gak suka? Ucap Bu Tumi. Yasmin hanya menggeleng pelan, lalu memilih pergi dari sana. Tuh lihat istrimu, ditanya gak jawab, malah pergi. Gak sopan kan dia sama orang tua? Aduh Bu Yasmin pada Dani. Udahlah Bu, aku berangkat kerja dulu ya, pamit Dani. Ya Allah, apakah aku sanggup bertahan? Aku udah gak kuat, ucap Yasmin lirih dan air mata sudah mengalir di pipinya. Waktu terus berlalu. Kali ini Yasmin harus menerima kenyataan yang lebih pahit. Bu, Mas Dani kok belum pulang ya? Tanya Yasmin memberanikan diri kepada mertuanya. Emangnya kenapa? Kalau Dani gak pulang juga bukan urusan kamu. Kamu kan bukan siapa-siapanya. Jawab Bu Tumi dengan ketus. Bu, aku kan istri Mas Dani, kata Yasmin, mencoba mengingatkan sang mertua. Istri macam apa yang gak bisa ngurus suami? Kalau suami betah di rumah, pasti jam segini dia udah pulang. Kalau jam segini dia belum pulang, itu artinya Dani gak betah di rumah ini. Kamu cobalah introspeksi diri, bentak Bu Tumi. Tapi Bu, aku... Udah, gak usah ngejawab terus, potong Bu Tumi cepat. Dan tiba-tiba ponsel perempuan tua itu berdering. Ia langsung mengangkatnya. Halo nak, ada apa? Tanya Bu Tumi. Dan Yasmin bisa menebak kalau itu yang menelpon adalah Dani. Malam ini aku gak pulang Bu, aku ada urusan sama temanku, jawab Dani di seberang sana. Sama temanmu? Di mana? Tanya Bu Tumi. Di hotel Bu, jawab Dani. Oh, ya, ibu ngerti. Ya udah, hati-hati ya nak. Bu Tumi langsung menutup sambungan telepon itu. Bu, tadi Mas Dani ya? Tanya Yasmin. Iya, dan dia bilang gak pulang malam ini. Dia ada urusan sama temannya di hotel, jawabnya ketus. Di hotel? Urusan apa Bu? Dan temannya laki-laki atau perempuan? Tanya Yasmin. Ya pasti perempuan lah. Emangnya ke hotel mau ngapain? Jawab Bu Tumi seakan tahu apa yang dilakukan oleh Dani. Yasmin hanya bisa beristighfar berkali-kali. Maksud ibu apa Bu? Mas Dani ibu biarkan tidur sama perempuan lain? Tanya Yasmin. Kan ibu sudah pernah bilang, lebih baik anakku tidur dengan wanita jalang daripada hidup sama kamu. Tegas perempuan itu sekali lagi mengulang kalimatnya. Astagfirullah Bu, istighfar. Ibu ingat gak omongan ibu ini? Udah, gak usah ngajarin orang tua. Saya tahu yang lebih baik untuk anak saya daripada kamu. Kamu itu cuma orang lain, gak berhak mengatur-ngatur anak saya. Saya lebih senang kalau Dani punya perempuan lain daripada kamu. Saya itu gak pernah setuju ya pernikahan kalian. Tapi karena Dani waktu itu terlihat bahagia sama kamu, jadi saya setuju.
Ternyata benar kan dugaan saya? Kamu nggak bisa membahagiakan anak saya. Kamu itu nggak kerja. Kamu cuma ngabisin uang anak saya. Nikah 2 tahun tabungan cuma 10 juta. Rumah ya gini-gini aja. Nggak ada renovasi. Itu artinya kamu tuh jadi istri yang nggak tepat untuk anak saya. Ucap Butumi merendahkan Yasmin. Yasmin hanya bisa mengurut dadanya. Ya Allah Bu, istighfar Bu. Jangan sampai omongan ibu membahayakan anak ibu dan ibu sendiri. Tegas Yasmin. Halah, saya itu ibunya. Saya yang lebih tahu. Bentak perempuan tua itu. Lalu dia pergi dari hadapan Yasmin. Besok paginya, sekitar pukul 5:30 pagi, Yasmin mendapatkan telepon dari nomor asing. Selamat pagi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami ingin memberi kabar, kami dari kepolisian Bu, kalau Pak Dani mengalami kecelakaan. Yasmin terkejut. Apa? Suami saya kecelakaan? Ini bukan penipuan kan Pak? Tanya Yasmin tidak percaya. Tidak Bu, kami harap Ibu bisa segera datang ke rumah sakit ya, kami kirim alamatnya. Setelah itu pihak kepolisian mengirimkan alamat rumah sakit ke Yasmin. Ia juga buru-buru membangunkan ibu mertuanya yang masih tidur. Bu, Ibu bangun Bu, Mas Dani kecelakaan Bu, teriak Yasmin. Bu Tumi yang setengah sadar langsung terbangun. Apa? Kamu ngomong apa tadi? Teriaknya. Mas Dani kecelakaan Bu, aku dapat telepon dari polisi, jawab Yasmin. Halah, nggak mungkin, kata Bu Tumi tidak percaya. Tapi beneran Bu, ayo kita ke rumah sakit, ini alamatnya. Bu Tumi langsung panik. Dia buru-buru mencuci wajahnya, lalu memakai pakaian seadanya dan menyusul langkah Yasmin. Sesampainya di rumah sakit, Bu Tumi terkejut melihat kondisi Dani yang sangat parah. Kakinya patah, wajahnya hancur. Dani dalam keadaan kritis, sementara perempuan yang bersamanya sudah meninggal dunia. Yasmin syok, tapi dia berusaha kuat. Ia bertanya pada polisi yang memang masih berjaga di sana. Pak polisi, sebenarnya bagaimana kronologi suami saya bisa kecelakaan? Tanyanya. Jadi begini Bu, beberapa saksi mengatakan kalau mereka berdua baru saja keluar dari hotel. Entah masih mengantuk atau dalam keadaan mabuk, Dani mengendarai motor tidak stabil. Sehingga dia terlalu ke tengah dan ditabrak oleh mobil dari belakang. Yang mengendarai mobil orang dalam keadaan mabuk Bu, jadi kecelakaan itu tak bisa terhindarkan. Jawab polisi menerangkan kronologinya. Astagfirullahaladzim, jadi benar. Mas Dani ke hotel sama perempuan itu? Yasmin menutup mulutnya tak menyangka. Dan kami juga sudah konfirmasi ke pihak hotel Bu, bahwa memang benar. Pak Dani dan perempuan bernama Sheila baru saja check out. Lanjut polisi lagi. Yasmin semakin lemas mendengar fakta ini. Ya Allah Bu, doamu dikabulkan, batinnya. Ya, Yasmin langsung teringat dengan kata-kata ibu mertuanya, bahwa dia lebih baik anaknya tidur dengan wanita jalang daripada hidup dengannya. Dan ucapan itu sudah terjadi. Dan Allah juga langsung menunjukkan keadilannya. Diketahui wanita bernama Sheila itu memang biasa menerima orderan dari pria-pria yang membutuhkannya. Sepertinya pagi tadi, Dani berniat mengantarkan wanita itu pulang. Tapi naas, mereka berdua malah berujung mendapat kecelakaan seperti ini. Sementara itu Bu Tumi, dia histeris melihat kondisi Dani. Dia tidak terima, anaknya cacat, dan wajahnya hancur. Awalnya Yasmin ingin merawat sang suami karena tak tega melihat kondisinya. Tapi setelah tahu kronologinya, seketika Yasmin sangat kecewa. Ia tak kembali ke ruang perawatan Dani. Dia memilih langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung membereskan baju-baju mertua dan juga suaminya. Karena memang rumah ini rumah milik Yasmin. Yasmin sudah tak peduli lagi. Kini sabarnya sudah habis. Dia keluarkan seluruh koper yang berisi baju mertua dan suaminya. Ada juga beberapa karung. Setelah ini Yasmin akan pergi. Ya, sementara dia tidak akan di sini. Ia memilih menghindari bertemu dengan mereka. Daripada emosinya meledak dan malah tidak terkendali. Yasmin terkadang merasa kasihan, tapi dia sudah sangat kecewa. Hingga dia memilih membuang rasa kasihannya. Yasmin berangkat liburan. Ya, dia masih punya tabungan untuk bisa dia gunakan liburan. Tak lupa dia pergi bersama sahabatnya Nina, sahabat yang selalu menjadi tempat curhatnya. Akhirnya, yang kutunggu-tunggu datang juga. Kamu ya, kenapa sih terlambat sadar? Nggak dari dulu aja. Kamu tuh buang-buang waktu tahu nggak setahun ini?
kata Nina, kesal pada sahabatnya itu. Ya ampun Nin, kamu kok ngomong gitu? Aku kan cuma pengen kasih kesempatan, tapi ternyata malah keterlaluan. Aku dosa nggak ya ninggalin suami yang lagi sekarat? Tanya Yasmin pada Nina. Enggak sih menurutku, kamu akan lebih berdosa kalau membiarkan dirimu disakiti oleh mereka. Jawab Nina tegas, yang memang sudah sangat menginginkan hal ini terjadi. Udah yuk berangkat, kamu refreshing, tenangkan diri. Supaya kalau kamu pulang dan ketemu mereka, kamu gak takut lagi menghadapinya. Ayo cus berangkat. Nina segera menarik tangan sahabatnya itu agar cepat pergi. Mereka sudah sampai di sebuah pantai, dan di sana juga ada penginapan. Rencananya mereka akan berlibur selama 3 hari di sana. Masya Allah, cantik banget pantai ini. Padahal gak jauh ya dari rumah. Kok aku baru tahu? Ucap Yasmin. Ya itulah kamu, kerjamu cuma di rumah ngurusin suami yang gak tahu diri. Makanya sekali-kali liburan biar tahu daerah sini, kata Nina. Dengan nada ketusnya karena masih kesal. Iya, maaf. Mereka berdua pun menikmati liburan dengan sangat bahagia. Sementara itu di rumah sakit, Bu Tumi yang menyadari menantunya belum kembali sejak tadi merasa heran. Kemana sih wanita itu? Tanyanya kesal. Ya, di situasi seperti ini saja dia masih jengkel dengan Yasmin. Ia mencoba menghubungi Yasmin, tapi nomornya tidak aktif. Kemana sih si Yasmin? Ucapnya kesal. Karena dia merasa tubuhnya lengket sebab pagi tadi belum sempat mandi, akhirnya Bu Tumi memutuskan untuk pulang. Tapi sesampainya di rumah Yasmin, dia terkejut karena ada karung dan juga koper di teras. Punya siapa ini? Tanyanya seorang diri. Loh, ini kan koperku. Ini koper Dani. Ini baju-bajuku. Ucap Bu Tumi. Dia merasa heran karena baju yang ada di karung itu adalah baju miliknya dan juga Dani. Apa maksud Yasmin? Dia mengusir kami. Yasmin! Bu Tumi langsung menggedor pintu dengan sangat keras, namun tak ada sahutan dari dalam. Dia juga melihat lampu teras yang sudah menyala. Itu artinya penghuninya tak ada di rumah. Kurang ajar, kemana anak itu? Bentak Bu Tumi semakin kesal. Ia bertanya pada tetangga sebelah dan juga depan, tapi tidak ada yang tahu. Kemana sih perempuan itu? Udah tahu suaminya sakit, bukannya mengurusi, malah pergi. Dasar istri gak tahu diri. Umpat Bu Tumi. Ya, padahal sudah jelas. Yasmin seperti ini karena ulah mereka juga. Bu Tumi terpaksa menyeret karung dan koper itu ke rumahnya sendiri. Ke rumah yang sudah lama dia tinggalkan karena ingin dekat dengan anaknya. Padahal tujuan sebenarnya ia ingin menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Bu Tumi dengan malas membereskan rumah itu karena memang sudah sangat berantakan. Sial kamu Yasmin, lihat saja, akan kuviralkan kelakuanmu ini. Ucap Bu Tumi mengancam. Setelah bebersih, dia kembali lagi ke rumah sakit. Mengambil gambar Dani yang sedang terbaring lemah tak berdaya dengan selang-selang yang tertempel. Lalu dia membuat story di WA-nya. Suami lagi sekarat begini, tapi istrinya kabur entah kemana. Istri macam apa seperti itu? Begitulah tulis caption Bu Tumi. Tak butuh waktu lama, banyak para tetangga yang berkomentar, menanyakan di mana keberadaan Yasmin. Dan tentu saja Bu Tumi menjawab dan melebih-lebihkannya. Gak tahu, mungkin pergi tuh sama selingkuhannya. Begitu jawab Bu Tumi ketika ditanya. Namun tak lama setelah itu, berita tentang kecelakaan Dani muncul juga di sosial media. Polisi juga menerangkan kronologis kejadiannya. Dan dari situ saja, para pembaca sudah dapat menyimpulkan apa yang mereka perbuat di hotel. Terutama yang sudah kenal dengan mereka. Karena mereka tahu perempuan yang meninggal bersama Dani bukanlah istrinya, melainkan entah siapa. Para tetangga yang tahu berita itu langsung memberitahu Bu Tumi. Bu Tumi tak bisa berkata-kata. Dia sangat malu karena aib anaknya sudah diketahui sekarang. Bahkan karena tidak sanggup terus dihujat, Bu Tumi sampai mematikan ponselnya dan hanya fokus menemani Dani di rumah sakit. Dani sudah mulai sadar, tapi belum bisa diajak bicara karena memang di bagian mulutnya juga luka parah. Seminggu setelah dirawat, kondisi Dani sedikit membaik. Bu, aku minta cermin dong, ucap Dani dengan terbata-bata. Bu Tumi dengan tak tega memberikan cermin itu. Dani sangat syok melihat wajahnya yang hancur. Dia langsung menangis histeris. Dani, sabar nak, ini cobaan, kamu harus kuat, kata Bu Tumi, berusaha menguatkan sang anak. Bu,
Ini kayaknya akibat dari aku menyanyiakan Yasmin, kata Dani. Enggak, kamu gak salah. Ini cobaan. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ya, Bu Tumi masih saja tidak menganggap apa yang dilakukan anaknya itu salah. Sebulan kemudian, kini Dani sudah diperbolehkan pulang, meski kondisinya belum terlalu baik. Tapi dia bisa rawat jalan. Kakinya yang patah juga dipasang pen. Untuk sementara, Dani harus memakai tongkat agar bisa berjalan. Bu Tumi juga mengajak sang anak pulang ke rumah mereka sendiri, bukan ke rumah Yasmin. Bu, Yasmin beneran ninggalin aku? Tanya Dani. Ya gimana lagi, dia aja gak pernah datang ke rumah sakit. Masa hal seperti itu saja masih kamu tanyakan? Jawab Bu Yasmin ketus. Akhirnya Dani hanya bisa menurut. Sebenarnya dia sudah sangat merasa kehilangan Yasmin. Selama sakit, Yasmin tak mau merawatnya. Hanya sang ibu. Tentu saja beda rasanya dirawat oleh istri dan juga ibu. Yasmin juga diam-diam sudah mengurus surat cerai mereka. Dia sudah punya bukti yang kuat dari kepolisian atas kronologi kecelakaan dan penyebabnya. Ada juga bukti chat di mana Dani membooking Sheila. Semua itu sudah sangat menguatkan pengadilan untuk memutuskan perceraian mereka. Setibanya di rumah, Dani juga menerima surat perceraian itu. Tentu dia terkejut. Bu, Yasmin menceraikan aku, ucapnya pada sang ibu. Ya sudahlah, tanda tangani saja. Memang ini yang ibu mau dari dulu, jawab Bu Tumi. Dia masih sangat percaya diri kalau anaknya bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada Yasmin. Dengan terpaksa, Dani menandatangani surat itu. Kini dia dan Yasmin sudah resmi bercerai. Yasmin sudah memulai lembaran hidup yang baru. Dia bekerja lagi seperti dulu, menjadi wanita karir sesuai impiannya. Dia dulu sempat berhenti kerja karena Dani yang meminta. Dan bodohnya Yasmin menurut begitu saja, dengan pemikiran kalau Dani akan memenuhi kebutuhannya dan menanggung semuanya. Tapi ternyata dia salah. Tapi Yasmin menganggap itu semua sebagai pelajaran hidup yang berharga. Kedepannya dia harus lebih berhati-hati lagi dalam menjalani dan memilih pasangan. Sementara itu Dani yang cacat tentu tak akan mudah mendapatkan seorang perempuan. Tapi Ibu Yasmin terus meyakinkan anaknya bahwa bisa mendapatkan istri yang lebih baik daripada Yasmin. 2 tahun setelah dia bercerai dari Yasmin, Dani mendekati seorang perempuan. Perempuan itu sangat baik dan menerima Dani apa adanya meskipun kondisinya tak sesempurna dulu. Ya, wajah Dani tak lagi tampan karena bekas luka kecelakaan itu. Kakinya juga jadi panjang sebelah. Tapi Laila menerima apa adanya. Laila datang ke rumah Dani berkunjung, berniat ingin bertemu dengan Bu Tumi sekalian berkenalan. Namun baru juga Laila sampai, dia langsung diinterogasi oleh Bu Tumi. Kamu anak siapa? Penghasilanmu berapa per bulan? Kerjamu apa? Dan kamu bisa kan jadi istri yang baik untuk anak saya? Tanya Bu Tumi beruntun pada Laila. Laila yang mendapat pertanyaan seperti itu merasa tidak nyaman. Ya jelas siapa yang nyaman kalau ditanya seperti itu. Seharusnya disambut baik, tapi ini malah sebaliknya. Maaf Bu, kalau ibu mau bertanya, bisa kan bertanya yang sopan? Tanya Laila. Loh, saya kan bertanya. Kamu kan mau jadi calon istri anak saya. Jadi saya berhak bertanya sama kamu. Kamu gimana sih? Jawab Bu Tumi. Mas, kalau ibumu seperti ini aku gak bisa menikah sama kamu. Jangankan menikah mas, untuk dekat sama kamu aja aku rasanya gak sudi. Laila langsung berdiri, dan berdiri dari sana tanpa berpamitan. Ibu, tolonglah Bu jangan kayak gini, kata Dani. Dani, dia tuh gak pantas jadi istri kamu. Udahlah, cari yang lain, ucap Bu Tumi enteng. Sejak saat itu Dani menjadi frustasi. Sudah ada beberapa perempuan yang dia dekati dan mau menerima dia apa adanya. Tapi tetap saja gagal karena sang ibu yang selalu banyak memilih. Dan juga banyak tuntutan ini dan itu. Sehingga membuat perempuan yang didekati oleh Dani tidak tahan. Bahkan mereka sangat takut. Takut jika akan mendapati mertua yang tidak tahu diri. Dan ternyata Laila adalah teman dari Nina, sahabat Yasmin. Tanpa sengaja mereka bertemu. Dan Laila menceritakan hal itu pada Nina. Nina yang tahu kalau lelaki yang didekati oleh Laila mantan suami dari sahabatnya pun langsung menceritakan hal itu pada Yasmin. Ya Allah, gimana anaknya mau dapat istri kalau ibunya Dani kayak gitu terus? Untung aku sudah terbebas, kata Yasmin menanggapi. Iya, untunglah. Aku bersyukur banget.
kamu udah lepas dari dia? Coba belum? Aduh, aku gak kebayang. Pasti sekarang kamu akan ngurusin Dani yang cacat itu. Ditambah, kamu masih dibully sama mertuamu. Untung kamu udah sadar, kata Nina. Iya, Nin, maaf ya. Untuk saat ini, Yasmin masih menikmati kesendiriannya. Bukan tak mau membuka hati, tapi dia menunggu waktu yang tepat dan lelaki yang tepat. Oke Bunda, kisah ini semoga bisa diambil pelajaran ya. Terutama hati-hati dalam berucap. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita kejadian dan malah menghancurkan diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.